Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang bagi yang non-muslim. Mudah-mudahan sampai dengan detik ini kalian dalam keadaan yang sehat, kemudian Amin. Amin. tetap semangat belajarnya. Amin. Sebelum saya mulai untuk pembelajaran kali ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Seperti biasanya, sebelum masuk ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdiri. Berdiri. Menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri dengan ketukan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada kami berjanji pada negeri kami berbakti pada kami mengabdi bagi negeri jiwa raga Duduk. Terima kasih. Selanjutnya saya absen dulu seperti biasanya. Di kelas 11 ini siapa yang enggak masuk hari ini? Semua ya. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Kemarin untuk siapa ya ini? Van Helsing mungkin materi yang ketinggalan kemarin. Kamu bisa tanya ke temannya, berikut materi-materi cara tanya ada di temannya itu ya. Karena di minggu yang kemarin itu kalian sudah saya jelaskan materi yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Dari tenaga endogen dan eksogen. Hari ini kan mestinya ada presentasi ya. Presentasi masing-masing kelompok, nanti presentasinya urut aja. Jadi presentasinya urut aja dari kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 6. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, coba saya pengen tanya. Absen? 3. Silakan. Tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya, untuk contohnya nanti. Kemudian setelah tenaga endogen, tenaga eksogen. Berarti intinya kalau tenaga endogen itu dari dalam bumi. Dari dalam bumi itu bisa dari aktivitas vulkanisme, bisa dari aktivitas apa? Seisme, kemudian bisa juga dari aktivitas. Saya tadi dengar ada yang jawab apa? Tektonisme, iya betul. Kemudian kalau tenaga eksogen itu apa? Contohnya apa kalau tenaga eksogen itu? Angkat tangan sih, angkat tangan. Iya. Contoh dari tenaga eksogen apa? Erosi atau pengikisan. Kedua, pelapukan. Ketiga, sedimentasi atau pengikisan. Yang keempat, dan juga tenaga dari meteorit. Iya, bisa itu berarti dari luar ya. Sudah pengaruh dari luar. Bisa dimulai presentasinya? Bisa ya? Kita mulai aja presentasinya. Mulai kelompok 1, silakan maju dipresentasikan. Presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Chandra Saputra, nomor absen 35 dan saya Chandra Sayara, orang
Ini nomor absen 11. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan bencana gempa dan tsunami. Sebelum kami masuk ke poin presentasi, kami akan menampilkan video tentang gempa dan tsunami. Tulisan adalah video mengenai bencana gempa dan tsunami di Jepang. Gempa tersebut memiliki magnitudo 7,5 terjadi pada 1 Januari 2024. Gempa tersebut memicu tsunami setinggi 5 meter yang diyakini mencapai Noto di prefektur Ishikawa. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan 6 unsur yang telah kami diskusikan mengenai video tersebut. Yang pertama adalah what, berkaitan dengan bencana alam apa yang telah Bencana yang kami pilih adalah unsur yang kedua yaitu when, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. tsunami kali ini terjadi pada 1 Januari 2024, tepatnya pukul 11:10 tepat. Unsur yang ketiga yaitu where, berkaitan dengan di mana lokasi terjadinya bencana alam tersebut. Tsunami kali ini terjadi di pesisir barat prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata. Yang keempat, who, berkaitan dengan bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga endogen atau eksogen. Tsunami disebabkan oleh tenaga endogen, yakni gempa bumi dasar laut. Yang kelima, why, berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi di wilayah. Tsunami kali ini terjadi akibat gempa bumi magnitudo 7,5 diikuti gempa susulan magnitudo 6,2 dan magnitudo 5,2. Yang keenam, O, berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Cara pemerintah Jepang menanggulanginya adalah dengan adanya peningkatan tsunami yang diberikan Badan Meteorologi Jepang di sepanjang pesisir barat prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata. Pihak berwenang telah memperingatkan adanya gelombang setinggi 5 meter di Noto. Mereka juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk prefektur tetangga Niigata dan Toyama. Televisi publik Jepang menyatakan perintah evakuasi dalam huruf besar dan mendesak warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi meskipun cuaca musim dingin. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok berapa? Nama, absen. Wahyu Eka Kuncoro, absen 30. Ya, silakan Izin Yuda. bertanya, apakah setiap akan terjadi gempa dan tsunami di Jepang ada alarm peringatan? Baik, izin menjawab pertanyaannya. Lembaga Penyiaran Publik NHK menyebut Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami di sepanjang wilayah pesisir barat prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata. Peringatan tsunami ini dikeluarkan usai gempa Jepang magnitudo 7,5. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ada, pilih. Oke, saya jelaskan berdasarkan pertanyaannya tadi. Pertanyaan tadi itu apa? Apakah setiap akan terjadi gempa dan tsunami di Jepang ada peringatan? Iya, apakah setiap terjadi gempa? Sebenarnya tidak hanya di Jepang ya, di Indonesia pun ada alarmnya. Jadi ada, makanya di situ nanti akan ada status mulai dari siaga sampai dengan awas ya. Di sini fungsi dari alarm itu untuk memberikan peringatan sehingga diminimalkan atau meminimalisir adanya kerugian, terutama korban jiwa. Nah itu kalau material itu memang ya harus sebisa mungkin lah diminimalkan. Tapi kan yang paling penting kan nyawa kita itu ya. Ada, jadi setiap negara itu ada alarm untuk setiap bencana alam. Presentasi kali ini, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dilanjutkan ke kelompok
4, silakan. Kelompok 4 diwakili siapa kelompok 4-nya? Astrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami berdasarkan bencana bumi, bencana alam. Tugas kami tentang bencana alam yakni gempa bumi di Banten. Tapi sebelum itu kami tayangkan terjadi di daerah Banten. Setelah ini kami akan membacakan 6 unsur yang kita analisis dari video tadi. Yang pertama ada what, berkaitan dengan bencana alam apa yang telah dipilih. Bencana alam yang telah kita pilih adalah gempa bumi. Kedua ada when, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa ini terjadi pada Senin 10 Juli 2023 peristiwa ini terjadi pada Rabu 3 Januari 2024 pukul 7.53 waktu Indonesia. Berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Cara menanggulangi gempa bumi yaitu 1. Memperbaiki fondasi bangunan rumah. Yang kedua, membuat tas gawat darurat yang berisi barang-barang yang bisa digunakan bertahan hidup kurang lebih 3 hari. Lalu yang ketiga, saat terjadi gempa bumi itu di bawah meja. Yang terakhir 4, saat sedang masak matikan kompor dan cabut colokan listrik. Dan presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Siapa dulu ini ya? Siapa? Siapa dulu? Febi dulu dah. Iya. Febi silakan. Absen berapa Febi? Bagaimana morfologi Banten sehingga mengakibatkan gempa? Bagaimana bentuk morfologi Banten? Sebelum ke situ dulu ya. Ini ada istilah morfologi. Saya tuh mau tanya ke kamu, Davi. Nah, ada morfologi. Morfologi itu apa ya? Nggak harus Febi yang jawab, yang lain bisa. Boleh kamu buka HP, boleh kamu lihat di itu loh, di buku itu kan juga ada sih. Kemarin itu sudah dipelajari. Ayo. Ngantuk boleh, tapi jangan amat sangat ngantuk sekali ya. Ayo. Morfologi itu apa? Ya nggak apa-apa. Absen berapa? 9. Silakan. Bagi kejutan garapan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan Bentuk muka bumi itu tidak lepas atau terbentuknya bentuk muka bumi itu tidak lepas dengan adanya tenaga endogen dan eksogen. Sehingga kalau kita melihat dari dampak positifnya ya, sepintas saja ini, dampak positifnya adanya tenaga endogen eksogen itu apa? Bentuk muka bumi itu akan terlihat lebih cantik, tidak rata. Jadi ada bentuknya, kamu bisa lihat gunung, kamu bisa lihat lembah, kamu bisa lihat ada ngarai dan sebagainya itu. Itu loh nak. Terus saya kembalikan lagi ke penyaji berkaitan dengan pertanyaannya Febi. Ini Febi siapa? Ini Febi Dwi apa Febi Yanuba? Febi Dwi ya? Silakan dijawab. Berkaitan dengan pertanyaan Febi Dwi, bagaimana morfologi Banten sehingga mengakibatkan gempa bumi? Saya jawab, morfologi daerah tersebut merupakan dataran hingga dataran bergelombang dan perbukitan bergelombang hingga terjal. Menurut data Badan Geologi, daerah tersebut tersusun oleh tanah lunak dan tanah sedang. Pada morfologi dataran pantai dan tanah keras,
dan pada morfologi perbukitan. Bagaimana? Oke. Masih ada lagi? Iya. Absen berapa? 19. Ya, silakan. Bagaimana dampak gempa bumi di wilayah Banten? Sebelahnya Feby tadi siapa? Bagaimana Dampak gempa bumi di wilayah Banten? dampaknya ya? Bagaimana dampaknya? Ini yang kamu kaitkan, yang kamu tanyakan dampaknya untuk manusianya atau masyarakatnya atau ke lingkungan? Atau semuanya? Semuanya. Jadi dampak gempa itu untuk lingkungan di Banten itu bagaimana? Kemudian untuk masyarakatnya itu bagaimana? Terdampak atau tidak? Mengalami kerugian atau tidak? Silakan dijawab. Bahkan terjadinya bencana berupa kerusakan bangunan di Kecamatan Lebak Gedong, Jagu, Ciliten, dan Maliping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berarti ada kerusakan ya? Mengalami kerusakan secara fisik, kemudian kerugian. Ini. Ada lagi? Ada tambahan jawaban? Enggak ada. Dikri? Oke. Oke. Jadi ini yang dibahas oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 ini berkaitan sama gempa. Ya, gempa yang di Banten. Nah, di Banten itu memang daerah yang rawan gempa bumi, kemudian longsor itu juga bisa terjadi di situ karena di sini dipengaruhi oleh morfologinya tadi. Nah, dimanapun sekalipun ada gempa, ini pasti akan menimbulkan kerugian baik secara material maupun non materialnya. Ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah kemudian kerjasama antar kelompoknya. Mohon nanti untuk koreksi ya, untuk koreksi kalian jangan takut ya untuk mengemukakan pendapat itu, karena saya lihat dari beberapa itu apa ya, pengen ngomong tapi nggak berani ngomong gitu ya. Kamu kenapa sih seperti itu? Kenapa? Rocky, tapi salah. Manusia itu tempatnya salah. Gak usah takut ya. Ini semuanya itu belajar. Saya juga belajar, kamu juga belajar, semuanya belajar di sini ya. Nanti kita sama-sama menggali ilmu mana yang kita belum tahu, nanti kita pelajari bersama. Seperti itu. Pertanyaan di depan itu, kamu lihat itu. Ada 3 pertanyaan, ini individu ya, jadi nanti bisa dikerjakan dulu, saya kasih waktu kurang lebih, kalau 3 pertanyaan, 1 pertanyaan, 10 menit cukup enggak untuk 3 pertanyaan? Insya Allah cukup ya? 10 menit? 15, Bu. 15? Oke, kalau mikir. Oke, 15 menit untuk 3 pertanyaan. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan ya, nanti bisa kalau mau menjawab. Silakan disiapkan kertas kalian, buku kalian ya disiapkan. Itu ada 3 pertanyaan di depan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, tolong dijelaskan yang berkaitan sama tsunami itu apa. Kemudian gempa bumi, kemudian ada abrasi. Kalau banjir, longsor itu saya rasa sudah sangat familiar ya. Cuman mungkin untuk yang istilah abrasi, kemudian tsunami mungkin dengar. Tapi untuk apa ya, mendeskripsikan itu banyak yang belum bisa. Berikutnya yang kedua, tolong diidentifikasi. Apa sih manfaatnya kalian mempelajari bencana alam ini yang dikaitkan dengan tenaga endogen sama tenaga eksogen? Kira-kira manfaatnya buat kalian itu ada enggak? Ada. Nah, itu kamu sebutkan manfaatnya apa. Yang ketiga, tolong dianalisis dampak positif, dampak negatif
Ini adanya tenaga endogen dan eksogen. Semuanya itu pasti memiliki dampak. Oke. 15 menit dari sekarang mulai. Nanti enggak ada itu loh ya. Enggak ada waktu tambahan lagi. Juga mau jawab langsung? Boleh, silakan. Boleh. Bentar, Yoga. Gempa bumi. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan gempa bumi dasar laut. Ya. Kemudian gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Kemudian abrasi adalah pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Iya, itu. Yang lain boleh sambil menjawab ya. Nanti boleh kalau ada jawaban yang lain. Tetap saya buka jawabannya. Tadi tsunami, kemudian gempa bumi, kemudian ada lagi abrasi. Ada yang mau langsung menjawab? Kita kasih bonus kamu nanti ya. Aura, silakan. Yang nomor berapa? Nomor 2. Mengenai apa manfaat mempelajari bencana alam? Apa? Apa manfaat Iya, apa manfaat mempelajari bencana alam? Ini berarti nggak sampai 15 menit ya? Oke. Silakan. Bisa langsung jawab. Menurut saya manfaatnya yaitu bisa mengerti seberapa bahayanya bencana alam tersebut dan kita bisa tahu cara menanggulangi bencana tersebut. Menurut Aura tadi itu dengan dengan mempelajari bencana alam berarti bisa mengetahui seberapa bahaya bencana tersebut dan juga bisa tahu cara menanggulangi bencana tersebut. Iya, bisa mengetahui seberapa besar. 2 dulu ya. 2. Manfaat mempelajari bencana alam selain mengetahui bahayanya juga penanggulangannya, kita juga mengetahui berbagai macam bencana alam. Kita juga mengetahui apa penyebab dari bencana alam tersebut. Seperti gempa bumi yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Yang nomor 3. Iya. Tolong dianalisis dampak positif dan negatif adanya tenaga endogen dan eksogen. Satu persatu aja kita kupas ya. Untuk dampak positifnya dulu, tenaga endogen. Iya, WSW-nya. Ini. Dampak positif tenaga endogen. 1. Pembentukan, patahan, dan lipatan di permukaan bumi menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk permukaan bumi yang dapat dinikmati sebagai suatu keindahan alam. Contoh, danau, pegunungan, sungai. 2. Proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah. Berapa? Saya kembalikan lagi nih, katanya sudah belajar. Van Helsing. Ada 4. 1. Erosi percik, erosi limber, erosi alur, erosi tarik. Iya, erosi percik. Percik, ngerti percik? Bukan Dewi Percik loh ya. Bukan. Berarti apa? Erosi percik itu apa? Erosi percik yaitu proses pengikisan oleh percikan air hujan yang jatuh ke bumi. Iya, erosi percik itu berasal dari percikan. Percikan itu bisa dari tetesan air hujan. Sampean tahu enggak kalau ada air hujan yang dari atas genting ke bawah? Nah, itu kan ada kayak lubang kecil-kecil itu ya kena air. Nah, itu namanya erosi percik. Untuk apa ya? Setelah kalian presentasi tadi, mungkin ada beberapa yang perlu saya koreksi ya. 1, penyajiannya. Penyajian materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 sudah bagus. Alhamdulillah kalian sudah mempunyai rasa percaya diri, kemudian sudah mampu menyajikan, sudah mampu memanfaatkan media pembelajaran, sudah mampu menggunakan teknologi. Nah, teknologi di sini tidak hanya
apa ya, untuk kamu main game online, tidak hanya untuk sosmed aja, tapi dalam pembelajaran kalian sudah bisa memanfaatkan untuk yang lebih berguna lagi ya. Jadi tidak monoton harus membaca, belajar itu tidak harus dengan membaca saja. Kamu dengan informasi melalui digital itu sudah bisa sebenarnya menggali informasi pendidikan itu. Jadi tidak hanya untuk game ya. Kemudian yang kedua untuk pesertanya. Nah ini yang pesertanya ini tadi masih banyak yang pasif, berarti pasif. Nah pasif itu gimana David? Kurang aktif. Iya, memang pasif ya kurang aktif. Pasif itu ya sebenarnya mungkin ya kamu bisa, cuman tidak berani atau tadi grogi itu ya, takut salah. Nah itu untuk kedepannya hilangkan rasa takut salah, rasa malu kalian ketika ingin menyampaikan pendapat. Karena ini ada poinnya, ini juga saya tuliskan ini. Siapa saja yang bertanya, siapa yang memberikan jawaban, siapa yang berani mempresentasikan, itu ada poin tersendiri, ada penilaian tersendiri dari saya. Ya. Ini berkaitan sama penilaian proses kalian, keaktifan kalian selama di dalam kelas itu seperti apa. Baik. Kemudian tadi dari semua materi yang minggu kemarin, yang tadi itu saya tanyakan kembali, alhamdulillah kalian sudah mampu menguasai materi, kurang lebih 80-90% lah dari materi yang ada ya. Pertahankan, jadi tetap digali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan materi litosfer, karena di sekitar kalian pun ini bisa kok dipelajari. Minggu depan kita masuk di materi pedosfer. Pedosfer itu berkaitan sama tanah. Tanah itu berasal dari batu yang mengalami pelapukan atau yang hancur, betul. Nah itu nanti tanah. Kira-kira tanah nanti ada prakteknya apa enggak? Nah tergantung nanti ya. Kita melihat profil tanah nanti. Secara sederhana aja, kamu bawa tanah dari rumahmu, pokoknya jangan bawa tanah kuburan. Ya. Bawa tanah dari rumahmu, nanti direndam dengan air, didiamkan beberapa saat, itu aja. Nah, itu untuk prakteknya nanti lah. Atau yang lain, nanti banyak kok sebenarnya praktek yang berkaitan dengan tanah itu banyak itu ya. Tidak hanya itu, banyak sekali. Baik, itu untuk materi minggu depan. Tolong disiapkan materinya, buku paketnya dibawa, jangan hanya dibawa tapi dipelajari. Dibaca, ya. Dipelajari, dibaca, kemudian setelah dibaca kalau ada istilah yang kurang paham silakan ditanyakan. Karena di sini ini merdeka belajar. Jadi guru itu tidak selalu memberikan materi panjang, tidak selalu ngomong di depan, tidak selalu mendongeng di depan. Bisa jadi saya masuk langsung, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, masih ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, oke itu aja, cukup seperti itu. Hanya pesan saya, tetap belajar, minggu depan dipersiapkan materi berikutnya pedosfer, bawa buku paketnya, jaga kesehatan. Oke, siap. Silakan ketua kelasnya untuk ditutup. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.